Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat sekalian terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. 50 hari setelah kita merayakan pesta Paskah, dan hari ini genap 50 hari kita merayakan pesta Pentekos, pesta pemenuhan janji Allah melalui Yesus Kristus terhadap para rasul, bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus, Ia akan mengutus seorang penolong untuk menyertai para murid. Bagi gereja Katolik, pesta Pentekos, pesta berdirinya gereja, atau biasa disebut dengan hari jadinya gereja Katolik. Apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus untuk memenuhi janji untuk mengutus seorang penolong bagi para murid adalah untuk menguatkan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus kepada para murid, kepada dunia, kepada kita manusia. Sesuatu yang istimewa yang diwariskan oleh Allah melalui Yesus Kristus buat para rasul. Apa yang diwariskan itu bukan kekayaan harta duniawi, tetapi kebajikan Kristiani, yaitu hendaknya para murid hidup dalam kasih, mentaati perintah-perintah, menjalin persatuan, persaudaraan, kerukunan, damai, sukacita. Warisan istimewa ini ditinggalkan, diberikan oleh Yesus Kristus kepada para murid. Dan Yesus tahu bagaimana mengajarkan dan bagaimana menghayatinya adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak gampang, tidak mudah. Maka Yesus memberikan jaminan kepada mereka bahwa segala sesuatu itu yang aku tinggalkan, aku wariskan, itu harap diteruskan dengan benar, dan aku akan menyertai kamu dengan Roh untuk membimbing, mengarahkan, menuntun, untuk mengajar, supaya warisan yang istimewa itu tetap hadir dan hidup di tengah-tengah para murid, dan pasti di tengah-tengah umat manusia di dunia ini. Kalau kita merenungkan, sungguh sesuatu yang istimewa yang dilakukan oleh Allah buat kita manusia, yang diberikan oleh Allah, yang ditinggalkan oleh Allah. Dan Allah lah yang mengambil inisiatif dari semuanya itu. Allah lah yang memulai semuanya itu, supaya segala sesuatu yang diwariskan itu tetap hadir hidup, tetap menjadi sarana buat perjalanan hidup setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat sekalian terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus, Roh yang satu dan sama yang diwariskan oleh Yesus Kristus kepada para murid, diharapkan hadir dan hidup
dalam diri kita. Diharapkan ada dalam diri setiap orang, dalam diri setiap kita yang sudah dibaptis, yang sudah menyebut diri anak-anak Allah. Sebab setiap orang yang menyebut diri anak Allah, dia adalah pewaris keselamatan itu. Dia adalah pewaris kehidupan itu. Dan warisan yang istimewa yang diberikan kepada kita manusia tidak lain adalah keselamatan dan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian, Allah telah memberikan segala sesuatu yang istimewa, dunia dan segala isinya, memberikan manusia semua yang diberikan Allah itu hanya semata-mata untuk kita manusia. Tapi seringkali oleh kepentingan-kepentingan duniawi, apa yang diwariskan oleh Allah itu dirusak, dihancurkan. Perdamaian tidak lagi menjadi hal yang utama hidup di tengah manusia. Peperangan, kebencian, permusuhan, bencana alam, banjir, dan berbagai macam hal dirusak oleh karena kepentingan egoisme manusia. Manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Ada berbagai macam kepentingan yang dicari, yang diperjuangkan, bahkan sampai merusak, menghancurkan tatanan yang sudah dibangun, yang sudah diberikan, yang sudah diwariskan oleh Allah melalui Yesus Kristus buat kita manusia. Warisan-warisan istimewa itu kini dihancurkan oleh berbagai macam orang, berbagai macam kelompok, oleh kepentingan-kepentingan duniawi yang mereka cari, yang mereka penting. Kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan-kepentingan merusak tatanan hidup dunia. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah ingin membaharui dunia ini. Allah ingin membaharui semua yang sudah dirusak, dihancurkan oleh kepentingan kita manusia. Ia memberikan, ia mengirim Roh yang kudus, Roh yang satu dan sama itu untuk membimbing, menuntun, mengingatkan, mengajarkan kepada kita bahwa yang paling utama yang harus kita bangun, yang harus kita hidupi di tengah dunia ini adalah kebajikan-kebajikan Kristiani, cinta, persatuan, persaudaraan, damai, sukacita, keadilan, kejujuran, kebenaran. Ini adalah warisan-warisan istimewa untuk menjadi jalan, untuk menjadi sarana mengantar setiap kita menikmati kebaikan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kalau kita merenungkan sekali lagi dengan mendalam, sungguh istimewa apa yang dilakukan oleh Allah buat kita manusia. Tapi seringkali manusia tidak sadar, manusia lupa, manusia hanya ingin kepentingan-kepentingan dirinya dipenuhi, kepentingan-kepentingan dirinya diperoleh, kepentingan-kepentingan duniawi ini ia dapat. Tapi ia lupa akan hal yang utama, yang penting, bahwa warisan istimewa yang ditinggalkan Allah melalui Yesus Kristus buat kita adalah kebaikan, adalah keselamatan, adalah hidup. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian, perayaan Pentakosta hari ini yang merupakan hari jadi gereja
yang merupakan pemenuhan janji Allah melalui Yesus Kristus untuk menurunkan Roh Kudus bagi para murid dan bagi kita, diharapkan sungguh-sungguh membaharui muka bumi ini. Muka bumi yang sudah dicoreng, muka bumi yang sudah dirusak oleh berbagai macam kepentingan egoisme manusiawi, dibaharui supaya kebajikan-kebajikan Kristiani itu sungguh hidup, sungguh menjadi warisan, sungguh menjadi sarana untuk menghantar kita semua menuju keselamatan dan hidup abadi. Karena yang kita cari, yang kita perjuangkan apa saja yang di dunia ini, keselamatan dan hidup itu yang utama, yang kita cari. Semoga Roh Kudus, Roh yang satu dan sama, membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita, supaya cita-cita luhur Allah terhadap kita manusia tercapai, yaitu kita semua memperoleh warisan keselamatan, warisan kehidupan.